Nah, mendengar ancaman si alis lancip, Doni nggak peduli, bahkan nggak menyampaikan itu kepada Yongran. Jadinya, Sun Yong nggak jadi membunuh ibu Yongran, tapi mengajaknya bekerja sama. Sementara adiknya ngamuk-ngamuk di rumah sakit jiwa, teringat saat dulu ketika ibunya melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Ya, ibu mereka sangat jahat, makanya si alis lancip ikutan begitu. Sedangkan Yongran malah senyum-senyum melihat Dongmin dari CCTV yang sibuk masang lampu di setiap sudut jalan. Bukti kalau Dongmin ingin menepati janjinya melindungi Yongran. Besoknya saat Semi lari pagi, si Udin malah kerasukan. Kan Semi bingung siapa lagi tamu yang Udin maksud. Sedangkan Doni menemui Sunwo di rumah sakit jiwa sambil menunjukkan bukti kalau alis lancip lah yang mengurung Sunwo di sana. Padahal mah itu akal-akalan si Doni biar Sunwo semakin benci kepada kakaknya. Dan benar aja dong, Sunwo yang ngamuk membocorkan kalau ia memegang kelemahan kakaknya. Tapi ia juga nggak bodoh sehingga nggak mau mengungkapnya kepada si Doni. Beralih ke kepala sekolah yang panik karena ortu siswa mau datang, mengira Yongran sama sekali nggak tahu ngajar. Padahal mah ada Wati yang pandai ngajar balet. Begitupun Yongran yang bisa membacakan dongeng dengan penuh penghayatan. Namun tiba-tiba polisi datang bersama orang yang mencari Semi, membuatnya sangat terkejut karena yang dimaksud adalah ibunya. Untung Dongmin yang ngerti segera membawa yang lain keluar, sehingga Yongran dapat membawa ibunya pulang ke kosan sambil protes bagaimana bisa ibunya menemukannya dan apa tujuannya ke sana. Tapi emak durhaka ini malah menunjukkan semua lukanya. Ngaku kalau ia mati-matian kabur dari orang yang mencari Yongran. Jadi wajar dong jika ia berlindung kepada anaknya. Membuat Yongran sangat muak. Padahal sebelumnya si pirang ini nggak menganggapnya anak. Tapi mengapa sekarang malah sok-sok menyayanginya. Mengingatkan kalau namanya di sana adalah Semi. Jadi si pirang nggak boleh membocorkan kepada warga yang lain tentang identitasnya. Tapi anehnya Wati selalu saja diam-diam mendengar pembicaraan Yongran. Sedangkan Yongran diam-diam memasang kamera di sana. Di saat yang sama, alis lancip menyuruh pengawalnya untuk mencari adik manjanya itu bagaimanapun caranya. Wati sendiri lagi-lagi mengambil uang Yongran, tapi si pirang malah memergokinya, membuat mereka bertengkar, sehingga Yongran yang datang menyuruh Wati keluar. Nah, karena penasaran, emaknya pun mulai bertanya-tanya apakah Yongran nikah dengan kakek tua itu karena uang. Tapi Yongran jelas nggak ngejawab, lalu pergi begitu saja. Ya, si pirang datang ke sana memang sebagai mata-mata si alis lancip, di mana sekarang tuh ia diam-diam memotret Yongran lalu mengirimkannya kepada bosnya. Gak sadar kalau di sana ada kamera dan Yongran tentu sadar akan kelakuan emaknya itu. Nah, karena kabut, si pirang pun maksa Dongmin mengantarnya ke kota. Masalahnya sudah dia yang numpang, tapi malah dia yang gak tahu diri dengan meledek Dongmin yang punya anak tapi gak punya istri. Membuat Juwon sangat kesel. Lihat aja tuh tampangnya yang sudah seperti kurcaci Firaun. Di saat yang sama, 3 dewan direksi pemegang saham besar di perusahaan sangat marah karena Sun Yong menunjukkan bukti korupsi dan perselingkuhan mereka. Tapi Sun Yong mah santai aja sambil menjelaskan kalau mereka tuh harus memilihnya sebagai ketua di rapat saham yang akan digelar nanti. Jelas dong mereka menolak karena tahu bagaimana liciknya alis lancip ini. Namun ya, 3 orang itu adalah anak-anak mereka yang sudah habis dipukuli, di mana Sun Yong berkata kalau ganti rugi dari korupsi mereka adalah dengan menjual organ tubuh anak-anak mereka. Jadinya mereka pun segera berlutut dan setuju bekerja sama dengan alis lancip ini. Karena itu berita terkait korupsi mereka tak jadi diberitakan, membuat Sungai protes. Tapi mau diapa jika pimpinan media sudah disuap oleh Sun Yong. Beralih ke anak manja yang setuju membocorkan kelemahan kakaknya daripada ia beneran gila di sana. Awalnya Doni masih nggak percaya, tapi karena anak buah Sun Yong sudah di sana, ia pun langsung setuju dan segera mengajak Sun Wo kabur. Untungnya sih mereka bisa ke mobil lebih cepat sehingga anak buah Sun Yong nggak bisa mengejar. Lain halnya dengan si Udin yang malah bertanya kepada Wati tentang dirinya yang sering kerasukan. Namun jelas dong si Udin tambah cinta
karena biasanya nih orang-orang takut dengan keanehannya itu. Tapi Wati justru nggak masalah. Padahal mah Wati malas ngurusin itu. Yang penting Udin bisa mengantarnya ke sana kemari. Beralih ke si Pirang yang memotret di depan supermarket untuk dikirimkan kepada si Alis lancip. Juwon sih melihatnya, tapi ia lagi sibuk main dengan temannya. Namun saat temannya pamit ke WC, ia seketika pergi karena melihat sesuatu. Gak berapa lama, Dongmin sangat panik setelah menerima kabar anaknya menghilang. Yah, si Ratna yang jaga supermarket ini baru sadar setelah dua teman Juwon tadi bertanya-tanya. Jadinya seisi kampung pun dengan paniknya mencari Juwon. Begitupun Yongran yang segera memeriksa CCTV. Dan memang benar, saat si Pirang naik di bus, Juwon terlihat naik ke mobil hitam dan berjalan ke arah bus tadi. Alhasil ia pun ingin segera mencari, tapi ibunya malah datang, membuatnya tambah curiga. Apa jangan-jangan itu ada hubungannya dengan ibunya? Nah, sambil mencari, Yongran juga mengabari Dongmin tentang mobil hitam tadi. Padahal mah si mobil hitam hanya mengantar Juwon ke kota, karena yang dikejar Juwon adalah orang yang mirip dengan ibunya. Sialnya, saat nyebrang, sebuah mobil melaju kencang, namun ya, untung Yongran sampai tepat waktu segera memeluk Juwon yang sejak tadi menangis. Sedangkan Dongmin yang baru sampai malah marah kepada anaknya. Tapi seketika Dongmin minta maaf karena telah marah tanpa tahu perasaan putranya, membuat Yongran terdiam karena baru pertama kali melihat sosok ayah sebaik itu. Beralih ke Sunwo yang meminta Doni singgah sebentar karena ia pengen berak. Jadinya Doni singgah di Pertamini karena ingin sekalian ngisi bensin. Tapi 30 menit berlalu, Sunwo nggak muncul-muncul sehingga ia pun mencoba memeriksa. Namun ya, Sunwo sudah merencanakan itu sejak awal, bahkan merebut mobil si Doni. Kan yang punya Pertamini marah-marah kepada Doni, namun Doni malah membayar dengan santainya, seolah-olah nggak punya masalah. Jadi sebelumnya ia tak sengaja melihat kecelakaan itu dan sadar kalau itu Sunwo, ia pun memasukkannya ke rumah sakit jiwa seperti yang direncanakannya tadi. Dan meskipun Sunwo kabur, ia nggak ada masalah karena sudah menyadap ponsel si Sunwo. Di saat yang sama, warga desa sangat lega setelah tahu Juwon ditemukan, di mana Udin meminta Ratna segera istirahat, tapi musang ini malah cari-cari kesempatan memegang si Ratna. Sedangkan Dongmin berterima kasih karena Yongran telah menyelamatkan anaknya. Hanya saja ia meminta Yongran gak mengulanginya lagi. Toh biar bagaimanapun, Yongran juga harus memikirkan diri sendiri. Membuat Yongran lagi-lagi terdiam, mengapa pria ini semakin perhatian kepadanya. Nah, sesampainya di rumah, Doni tiba-tiba nelpon sambil menjelaskan kejadian tadi, yang intinya misi mereka akan selesai ketika Sunwo membocorkan kelemahan Alis Lancip itu kepadanya. Masalahnya adalah si Alis Lancip tentu nggak diam begitu aja, dimana sekarang nih ia mengambil nomor pembunuh paling kejam yang disimpannya di berangkas rahasia, dan si pembunuh yang menerima foto Yongran langsung bergegas ke desa Mucang. Lalu bagaimana nasib Yongran?